Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, kita berjumpa lagi dalam acara Manna Rema hari ini. Saya sungguh sangat bersukacita boleh berjumpa dengan Bapak Ibu Saudara sekalian, karena kita hidup itu bukan hanya dari roti saja, tapi dari setiap perkataan yang keluar dari mulut Allah, dari setiap firman Tuhan. Tanpa firman Tuhan kita tidak mungkin mampu menjalani kehidupan kita ini dengan bersih, dengan benar di hadapan Tuhan. Kita perlu firman Tuhan menjadi petunjuk dalam kehidupan kita. Kita akan buka terlebih dahulu acara Manna Rema ini dengan doa. Tuhan, terima kasih kalau kami boleh berjumpa, diberi kesempatan dalam acara Manna Rema hari ini. Kami percaya Manna Rema hari ini boleh mengubah hidup kami, sehingga kami menjadi orang-orang yang senantiasa boleh mempraktekkan firman dalam hidup kami. Kami bukan cuma menjadi pembaca-pembaca firman, pendengar-pendengar firman. Kami juga menjadi orang yang mempraktekkan firman, sehingga kami boleh menghirupi firman dan kami boleh senantiasa berjalan di atas kebenaran firman. Terpujilah namamu Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu saudara sekalian. Pada kesempatan ini kita akan masuk dalam tema yang merupakan bagian kedua dari tema Manna Rema sebelumnya, yaitu Mutiara Iman dari surat Filemon bagian kedua. Kalau kita membedah dan menggali dalam Manna Rema yang lalu, Mutiara Iman dari surat Filemon bagian pertama yaitu ajaran tentang kasih, maka Mutiara Iman dari surat Filemon bagian yang kedua itu akan berbicara tentang ajaran iman. Yang pertama ajaran kasih, yang kedua adalah ajaran iman. Surat Filemon sebagai Mutiara Iman bagian yang kedua itu mengajarkan supaya kita memiliki iman kepada Tuhan Yesus Kristus. Ini terdapat dalam Filemon pasal yang pertama ayat ke-5 bagian B. Dikatakan demikian, dan tentang imanmu kepada Tuhan Yesus Kristus. Nah saudara sekalian, kita sudah tahu kepada siapa kita harus menunjukkan iman kita. Surat Filemon mengatakan kita harus menunjukkan iman kita kepada Tuhan Yesus, bukan kepada oknum yang lain, karena hanya Tuhan Yesus yang layak di mana kita boleh menunjukkan iman kita. Nah, Ibrani 11 ayat yang ke-6 itu mengatakan tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Perhatikan, tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Jadi supaya kita bisa berkenan pada Allah, ada satu unsur yang harus kita miliki, yaitu kita harus memiliki iman. Mengapa iman itu begitu penting, saudara? Karena tanpa iman, kita tidak mungkin bisa berkenan kepada Allah. Jadi nonsen orang yang melakukan segala perbuatan baiknya, sekalipun engkau begitu baik, engkau memberikan hartamu, tetapi tanpa iman kepada Allah, kita tidak mungkin bisa berkenan kepadanya, saudara. Bahkan dalam 1 Yohanes pasal 5 ayat yang keempat dikatakan supaya kalau kita ingin mengalahkan dunia, supaya kita terpengaruh oleh dunia, tidak hidup dalam hawa nafsu dunia, apa yang harus kita miliki untuk bisa melawan semuanya itu? Nah, surat 1 Yohanes pasal 5 ayat 4 mengatakan demikian. Sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Inilah kemenangan yang mengalahkan dunia. Sekali lagi, dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, iman kita. Perhatikan. Jadi hanya orang-orang yang memiliki iman yang bisa mengalahkan dunia. Tanpa iman, saudara akan kalah dengan dunia. Saudara akan terseret pada hawa nafsu dunia. Tapi kalau kita memiliki iman kepada Allah, kita akan menjadi kuat, tidak akan mudah terombang-ambingkan oleh segala kesenangan dunia. Kita akan mampu berkata tidak kepada hal-hal yang berbau dunia, tentang hawa nafsu duniawi. Efesus 2 ayat 8 katakan, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Perhatikan, dikatakan di sini oleh karena kasih karunia, karena kita menerima keselamatan bukan karena perbuatan kita, tapi karena kasih karunia Allah.
Dikatakan kamu diselamatkan oleh iman. Jadi kita diselamatkan bukan oleh perbuatan baik kita. Bukan karena kita berbuat amal kebaikan, bukan karena kita berkelakuan baik, maka kita diselamatkan. Tidak, saudara. Dengan jelas dikatakan kamu diselamatkan oleh iman. Berarti imanlah yang membuat kita ini diselamatkan. Galatia 3 ayat 26 katakan, sebab kamu semua adalah anak-anak Allah karena iman di dalam Yesus Kristus. Kenapa iman penting? Tadi kita sudah katakan, karena iman maka kita bisa mengalahkan dunia. Kenapa iman penting? Karena iman kita berkenan kepada Allah. Kenapa iman penting? Karena iman kita diselamatkan oleh Allah oleh sebab kasih karunia Allah. Bukan karena usaha kita, tapi karena kasih karunia Allah kita diselamatkan oleh iman. Kenapa iman begitu penting? Karena oleh iman di dalam Yesus Kristus kita menjadi anak-anak Allah. Dikatakan dalam Galatia 3 ayat 26, kamu semua adalah anak-anak Allah. Kenapa disebut anak-anak Allah? Karena iman di dalam Yesus Kristus. Jadi kalau saudara tidak memiliki iman di dalam Yesus Kristus, saudara bukan anak-anak Allah. Jadi syarat untuk bisa disebut sebagai anak Allah, saudara harus memiliki iman di dalam Yesus Kristus. Roma ayat 5, pasal 5 ayat yang pertama dikatakan, sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Perhatikan kata-kata ini, sebab itu kita yang dibenarkan karena iman. Nah, saudara sekalian, kita menjadi orang benar itu bukan karena kita, tapi karena kita dibenarkan karena iman kita. Itu sebabnya ketika saudara menganggap diri sebagai orang benar, itu bukan karena saudara, bukan. Karena karya Allah yang membenarkan saudara, Yesus yang membenarkan saudara. Pengorbanan Yesus, darah Yesus yang membenarkan saudara. Kita tidak mungkin berkenan sebagai orang benar dengan standar Allah, standar yang dimiliki Allah. Hanya karena Yesus Kristus, iman pada Dia yang membuat kita dibenarkan oleh Allah. Itu sebabnya betapa pentingnya iman ini yang melakukan pembenaran, dibenarkan karena iman. Pentingnya sekali supaya kita dibenarkan oleh Allah karena iman kita pada Yesus Kristus. Ibrani 10 ayat 38 katakan, tetapi orangku yang benar akan hidup oleh iman. Perhatikan, orangku yang benar akan hidup oleh iman. Jadi saudara, kalau kita ingin menjadi orang yang benar, orang yang percaya, yang benar di hadapan Allah, maka hidup kita harus hidup oleh karena iman. Kita jalani hidup kita dari hari ke hari dengan hidup oleh karena iman. Tahukah saudara, ketika Tuhan Yesus Kristus akan datang ke bumi kedua kali, apa pertanyaan yang akan ditanyakan pada kita? Ini sebagai ayat yang terakhir kita akan baca. Lukas 18 ayat 8. Apakah pertanyaan Yesus ketika Dia akan datang kembali ke dunia? Dikatakan demikian, aku berkata kepadamu, Ia akan segera membenarkan mereka. Akan tetapi jika anak manusia itu datang, ketika Yesus Kristus datang kedua kali ini, yang ditanyakan adalah ini, adakah Ia mendapati iman di bumi? Iman itu penting saudara, karena oleh imanlah kita diselamatkan. Hanya karena oleh imanlah maka kita boleh dapat hidup yang kekal. Hanya karena oleh imanlah kita boleh masuk surga. Hanya oleh imanlah kita boleh tinggal bersama dengan Yesus sampai selama-lamanya. Tapi iman kepada siapa saudara? Iman kepada Allah kita satu-satunya, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Hanya karena iman pada Tuhan Yesus Kristus, maka saudara akan diselamatkan. Semua janji Allah akan dipenuhi dalam kehidupan saudara. Jadi betapa pentingnya kita memiliki iman saudara, supaya saudara sungguh-sungguh menjadi orang-orang yang beriman kepada Tuhan Yesus Kristus, supaya saudara bisa berkenan kepada Allah, supaya saudara bisa mengalahkan dunia, supaya saudara bisa menerima keselamatan, supaya saudara bisa disebut sebagai anak-anak Allah, supaya saudara bisa dibenarkan oleh Allah dan hidup sebagai orang benar, itu karena iman. Dan saya percaya oleh imanlah maka saudara menerima janji untuk masuk surga karena Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Nah, saudara sekalian, kita sudah mendengarkan ajaran iman sebagai
Mutiara surat Filemon bagian kedua. Mari kita tutup dengan doa. Tuhan, terima kasih hamba-Mu sudah menyampaikan Mutiara Iman surat Filemon bagian yang kedua ini, dan ini akan menjadi inspirasi bagi kita semua untuk senantiasa boleh beriman pada Tuhan Yesus Kristus. Hanya karena iman pada Tuhan Yesus Kristuslah yang mengantarkan kami untuk mendapatkan kehidupan yang kekal. Terpujilah nama-Mu Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.